Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jangan pernah melupakan sejarah. Kita akan membahas sejarah kisah Sunan Kalijaga dan tasbih ulung beserta tombak karera reksa. Selamat menyaksikan teman-teman. Islam dalam catatan sejarah masuk ke tanah Jawa sekitar abad ke-7 Masehi. Penyebarannya melalui para pedagang dari Gujarat, India, Persia, dan Arab. Dalam berbagai buku sejarah disebutkan, saat itu bukan hal yang gampang untuk mengajak masyarakat masuk Islam, lantaran mereka sudah menganut agama Hindu sejak lama. Kira-kira sejak Kerajaan Majapahit berdiri. Namun di tanah Jawa terdapat tokoh-tokoh yang aktif menyebarkan agama Islam. Namanya adalah Wali Songo. Mereka memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengajak masyarakat Jawa supaya masuk agama Islam. Ada satu Wali Songo yang memiliki cara unik untuk mengajak masyarakat Jawa supaya masuk Islam. Wali tersebut bernama Sunan Kalijaga. Ia memilih cara melakukan akulturasi budaya dan agama. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat masuknya agama Islam ke penghijauan. Perubahan tersebut tentu saja mengisahkan berbagai ketidaknyamanan bagi masyarakat. Tidak semua orang menerima perubahan tersebut. Pada masa itu, sebagaimana diketahui, juga merupakan masa peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Demak. Peralihan tersebut bukan tidak meninggalkan rasa sakit hati dari beberapa golongan. Inilah yang diungkap dalam karya Sasangka Hyang Jagat Pramudito. Aku mencium aroma kemerosotan paman. Di sana, di pesisir utara, orang-orang bergembira ria menyambut zaman baru. Tetapi yang ujung justru aroma zaman using. Saat aku melihat para pematung berbondong-bondong masuk ke pedalaman untuk bertani, karena di pesisir mereka sudah kehilangan pekerjaan. Saat aku menyaksikan peninggalan-peninggalan masa lalu, dinistakan saat aku melihat pendarmaan dikosongkan dan para pandita dipaksa meninggalkan tapa beratanya. Saat aku melihat segalanya diubah sedemikian rupa, aku benar-benar melihat keusangan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan kekecewaan orang-orang yang melihat perubahan di bumi Jawa pada saat itu. Perubahan yang terjadi juga memunculkan berbagai pergolakan dan perlawanan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah perlawanan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Perlawanan tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk ketidaksetujuan Syekh Siti Jenar terhadap perilaku tokoh-tokoh yang digambarkan sebagai sebuah dewan wali. Syekh Siti Jenar dan juga Sunan Kalijaga memiliki pendapat yang berbeda dengan para wali lainnya pada masa tersebut. Tetapi ini Jawa yang masyarakatnya sudah menyadari pentingnya bernegara. Tak ada kewajiban bagi para ulama untuk diucap urutan kenegaraan. Mereka harus bisa membatasi diri, harus bisa menempatkan diri.
Cukuplah mereka sebagai pencerah penasehat pemilu. Kalau menurut Syekh Abdul Jalil, yang juga didukung oleh seorang anggota Majelis Wali Songo Sunan Kalijaga, umat Islam selama ini tidak terzalimi. Kini mereka bebas melaksanakan perintah agama, baik di wilayah Majapahit maupun Pajajaran. Mereka bebas menyiarkan Islam kepada orang Jawa atau Sunda, bahkan kepada bangsawan Pajajaran dan Majapahit, termasuk putra-putri raja sendiri. Jika serta-merta umat Islam Jawa memulai cara-cara kekerasan itu, artinya umat Islam telah dijolim kepada umat lain. Dan Syekh Abdul Jalil juga, Kanjeng Sunan Kalijaga tidak rela jika umat Islam di tanah Jawa melakukannya. Mereka digambarkan ada pada pihak yang sama. Menghadapi Sunan Giri tampaknya merupakan penetrasi dari wacana yang ada dalam sauna sejarah, sebagaimana diungkapkan bahwa beliau berdua merupakan murid Sunan Bonang yang aktif menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kultur Jawa sebagai medianya. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan Prabu Siliwangi. Namun siapa sangka di balik kemulut pertempuran itu terdapat kisah asmara antara Sunan Kalijaga dengan Dewi Nawang Wulan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Kala itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuni, Dewi Nimas Gandasari, serta Nimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun gagal, karena itu akhirnya Sunan Kalijaga diutus untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon mengalami kekalahan. Sunan Kalijaga dengan karomahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk. Sunan Kalijaga pun diutus kembali oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi istana Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Roksor milik Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul, Dewi Nawang Wulan. Hanya dengan pusaka tersebutlah Sunan Kalijaga bisa memenangkan pertempuran dengan Prabu Siliwangi. Setibanya Sunan Kalijaga di Pantai Selatan, permintaannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul karena Sunan Kalijaga ijab bisa membawa bukti bahwa ia adalah utusan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga pun membawa Nyi Roro Kidul menemui Sunan Gunung Jati. Nyi Roro Kidul pun malu karena sang Sunan bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka yang bernama
tombak Kararaksa, ujar Sunan Gunung Jati. Pada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul menolak memberikan tongkatnya dengan alasan bahwa senjata itu hanya akan diberikan kepada suaminya. Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Karena kepatuhannya, Sunan Kalijaga pun menuruti keinginan gurunya. Namun Nyi Roro Kidul malah tak setuju. Ia enggan dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Maka dia meminta hal lain kepada Sunan Kalijaga, yaitu tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sunan Kalijaga pun mendapat bantuan dari 3 makhluk halus bernama Sang Hyang Sontoh, Sang Ratu Sanggah Wisesa, dan Sih Walika untuk membantunya mencarikan tasbih yang diminta oleh Nyi Roro Kidul. Ketiga makhluk halus inilah yang kemudian mencari tasbih tersebut ke Laut Merah dan menemukannya untuk selanjutnya diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Karena memang pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus dilakukan secepatnya, maka Sunan Kalijaga pun harus bertemu dengan memberikan apa yang diinginkan Nyi Roro Kidul tersebut. Secepatnya juga saat akan memberikan tasbih tersebut, Sunan Kalijaga didampingi oleh 40 orang rombongan yang menemani sampai ke pantai selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ini ternyata sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul yang sudah berdandan cantik untuk bertemu dengan Sunan Kalijaga. Karena keinginannya telah dipenuhi Sunan Kalijaga, keduanya pun akhirnya menikah. Dengan itu, pusaka tombak milik Nyi Roro Kidul diberikan kepada Sunan Kalijaga agar digunakan untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Tombak yang diberikan kepada Sunan Kalijaga ini kemudian diberikan tambahan cabang runcing oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya hanya ada 7 cabang runcing, kini menjadi 9 cabang runcing. Tombak Kararaksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana, Tombak Nirwana Cakra Langit. Perang dan pertempuran antara Bala dan dari Sunan Kalijaga dan juga Prabu Siliwangi berlangsung selama 7 hari penuh. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan, dan konon katanya pusaka ini masih ada sampai sekarang. Terima kasih. Salam sejarah Nusantara, dan jangan pernah melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.